Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Nah, pada video kali ini saya menjelaskan materi kelas 12, yakni tentang permutasi dan kombinasi. Ya, saya ingatkan buat kalian yang baru tahu channel YouTube saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Atau jangan lupa untuk klik like video ya. Ditunggu. Oke, lanjut ke materi. Namun sebelum saya jelaskan tentang permutasi dan kombinasi, untuk menyelesaikan soal permutasi dan kombinasi, kalian harus sudah paham tentang faktorial. Makanya perlu di sini saya jelaskan tentang faktorial terlebih dahulu. Nah, adapun lambang faktorial seperti tanda seru, ini bacanya n faktorial. Artinya n faktorial ini berarti n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Dengan n di sini adalah bilangan asli. Serta ini ada khusus untuk 0 faktorial. Kalau kalian ketemu hasilnya 0 faktorial, maka hasilnya adalah 1. Pasti ini selalu 1. Contohnya di sini saya punya 4 faktorial. Berarti artinya 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tinggal kita kalikan semua, hasilnya adalah 24. Ada juga nanti faktorial dalam bentuk pembagian. Contohnya di sini 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. 7 berarti kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, begitu kan seharusnya. Cuma di sini kita lihat penyebutkan ada 5 faktorial. Berarti kan nanti ada yang bisa dicoret-coret atau disederhanakan. Nanti otomatis sama-sama dapat disederhanakan menjadi 5 faktorial, makanya di sini hanya 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Setelah itu sama-sama 5 faktorial kita hilangkan. Kita sederhanakan, kita coret-coret, berarti sisanya tinggal 7 dikali 6. Hasilnya adalah 42. Gimana? Sudah paham kan? Kalau kalian masih merasa bingung tentang faktorial, silakan pelajari dulu lebih lanjut tentang faktorial. Paling nggak dasarnya seperti ini kalian paham, maka nanti kalian bisa menyelesaikan untuk permutasi dan kombinasi. Lanjut ke permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi R dari n unsur berbeda dengan R kurang dari sama dengan n adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari n unsur berbeda dengan memperhatikan urutan. Intinya kalau permutasi ini hanyalah dia memperhatikan urutan. Jadi kalau kalian ketemu sebuah soal dan soalnya itu memperhatikan urutan, maka kalian perhitungannya menggunakan permutasi. Nah, untuk rumus lambang permutasi sendiri bisa dilambangkan seperti ini. Permutasi R dari n unsur. Bisa juga penulisannya seperti ini. P dalam kurung n, R, sama saja ini semua pembacaannya adalah permutasi R dari n unsur. Boleh juga seperti ini, boleh juga seperti ini. Sama saja artinya. Nah, adapun rumus dari permutasi itu sendiri adalah permutasi R dari n unsur sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi R, hasilnya difaktorialkan. Dengan n dan R adalah bilangan asli dan R kurang dari sama dengan n. Silakan diingat ini rumus dari permutasi. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah siswa kelas 12 terdiri dari 36 siswa.
akan melakukan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan juga bendahara. Jabatan tidak boleh dirangkap, artinya satu anak menjabat satu pengurus, satu kepengurusan. Tidak boleh satu anak menjabat ketua dan sekretaris, itu nggak boleh, artinya seperti itu ya. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, karena kasus ini adalah kasus yang memperhatikan urutan, artinya seperti ini, kalau misalkan terpilih Agus sebagai ketua, dengan pemilihannya kan yang terpilih Agus, Emma, Doni. Berarti kan Agus sebagai ketua, Emma sebagai sekretaris, Doni sebagai bendahara. Gak bisa kan kalau dibolak-balik. Kalau Emma, Agus, Doni, berarti Emma jadi sekretaris mencolot atau Emma sebagai ketua, kan gak bisa. Jadi kan urutan itu sangat diperhatikan karena urutan menentukan posisi kepengurusan. Maksudnya seperti itu. Di permutasi memperhatikan urutan. Karena di sini yang dipilih adalah 3 dari 36 siswa untuk menempati kedudukan ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka permutasi yang akan kita kerjakan adalah permutasi 3 dari 36. Sehingga kita tulis permutasi 3 dari 36 adalah 36 faktorial dibagi 36 dikurangi 3 faktorial. Ini tetap 36 faktorial, 36 kurangi 3 adalah 33 faktorial. Dari sini kita jabarkan jadi 36 kali 35 kali 34 kali 33 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini 33 sama 33 faktorial kita coret. Berarti sisanya tinggal 36 dikali 35 dikali 34. Hasilnya adalah 42.840 cara. Selesai. Gampang kan? Yang penting kita memahami alurnya itu mau dibawa kemana, maka nanti kalau sudah tahu alurnya tinggal disubstitusi ke rumus, gampang penyelesaiannya. Makanya di sini kalian harus banyak-banyak cari varian soal tentang permutasi maupun kombinasi. Nah, di sini permutasi itu ada 2 macam. Yang pertama, sebuah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Maka nanti perhitungan atau rumusnya adalah P sama dengan permutasi N dari N unsur dibagi K1 dikali permutasi K1 dikali dengan permutasi K2 dari K2 dikali sampai dengan permutasi KR dari KR. Atau bisa juga penulisannya seperti ini, N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai ke KR faktorial. Dengan N dan R adalah bilangan asli. Contohnya, maksud dengan beberapa unsur yang sama, ini contohnya seperti ini. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan huruf-huruf pada kosakata sosialisasi? Ingat di sini karena permutasi dia memperhatikan urutan, maka artinya S posisi depan sama S yang ini tuh berbeda. Sehingga kalau ketemu soal seperti ini penyelesaiannya, kita lihat di sini jumlah huruf sosialisasi ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Totalnya ada 11 huruf. Kita cek lagi huruf, kan ada beberapa huruf yang sama. Seperti di sini huruf S, jumlahnya ada 4. Huruf A jumlahnya ada 2. Huruf I jumlahnya ada 3. Nah, ini maksudnya ada beberapa unsur yang sama. Maka nanti kita perhitungannya menggunakan rumus permutasi yang ini. Sehingga dapat kita hitung permutasi sama dengan N-nya kan di sini totalnya ada 11, maka di sini adalah 11 faktorial dibagi K1 faktorial, artinya K1 di sini saya anggap sebagai S, ini sebagai K1, maka 4 faktorial
dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini adalah huruf S, huruf A, dan huruf I. Tinggal kita jabarkan 11 kali 10 kali 9 kali 8. Maaf ini double kali ya, seharusnya satu aja, kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena di sini 4 faktorial ini tidak saya jabarkan. 2 faktorialnya adalah 2 kali 1 dan 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1. Tinggal kita sederhanakan, 4 faktorial sama 4 faktorial. Ini 2 kali 3 kan 6, berarti kita coret sama 6. 2 kali 1 adalah 2, kita coret sama 8, sisanya adalah 4. Sehingga di sini sisanya adalah 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 138.600 cara. Selesai. Itu untuk beberapa unsur yang sama. Selanjutnya ada juga yang namanya permutasi siklik. Artinya kalau permutasi siklik berarti dia permutasi yang melingkar atau susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Kalau ada suatu perhitungan yang melingkar permutasi berarti kita gunakan rumus permutasi siklik. Rumusnya adalah permutasi siklik sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Dengan n di sini adalah bilangan asli. Contohnya di sini pada suatu pertemuan terdiri dari 5 orang. Nah, dan posisi duduk pada pertemuan membentuk melingkar. Berarti kita gunakan siklik. Tentukan banyak cara kelima orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Kalau seperti ini berarti tinggal kita hitung permutasi sama dengan n kurangi 1, n-nya 5, berarti 5 kurangi 1 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 24 cara. Selesai untuk permutasi siklik. Oke. Kalau sudah paham tentang permutasi, sekarang kita lanjut ke yang namanya kombinasi. Apa itu kombinasi? Sebenarnya kombinasi tidak jauh beda dengan permutasi, cuma di sini kombinasi ditekankan pada ini tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau ada soal yang tidak peduli dengan urutan, maka kalian bisa gunakan kombinasi. Kalau soalnya memperhatikan urutan, berarti kalian gunakan permutasi. Intinya seperti itu. Nah, untuk lambang dari kombinasi sendiri adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4 sama saja. Kalau permutasi tadi lambangnya P besar, kalau kombinasi C besar. Untuk rumus dari kombinasi sendiri di sini adalah kombinasi R dari n unsur, maka sama dengan n faktorial dibagi dengan R faktorial dikali n min R faktorial. Artinya perbedaan rumus untuk permutasi dan kombinasi bedanya di sini. Kalau permutasi tanpa ada R ini, kalau kombinasi ada R faktorial di depannya. Dengan n, R elemen bilangan asli dan R kurang dari sama dengan n. Oke, silakan dihafalkan untuk rumus kombinasi ini ya. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contohnya adalah kelompok seni terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Kelompok ini akan mengirimkan perwakilan menghadiri festival, yakni perwakilannya adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan atau wanita. Tentukan banyak cara memilih perwakilan jika yang ditanyakan setiap anggota berhak dipilih. Silakan dipahami, silakan diperhatikan ya. Kalau setiap anggota berhak dipilih, maka kita lihat di sini laki-lakinya ada 6. Yang diminta perwakilan laki-laki ada 3. Selanjutnya perempuannya ada 5, yang diminta perwakilan perempuan sebanyak 2. Maka dari sini ini kan tidak peduli urutannya, nggak peduli yang nggak mempedulikan urutan, karena kan nggak ada yang mau ditempatin posisi-posisi seperti itu kan nggak ada. Maka dari sini karena 3 orang dari 6, maka di sini adalah kombinasi 3 dari 6.
Sedangkan yang bawah diambil 2 dari 5, maka di sini adalah kombinasi 2 dari 5. Maka selanjutnya tinggal kita kalikan. Kombinasi 3 dari 6 dikali dengan kombinasi 2 dari 5. Yang ini kita jabarkan jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 kurangi 3. Sedangkan untuk yang 2 kombinasi 5 dijabarkan jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Kita jabarkan sehingga diperoleh 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Dikali di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kita sederhanakan 3 faktorial sama 3 faktorial. 6 sama di sini 3 kali 2 ini kan 6, maka habis. Maka tinggal sisanya 5 kali 4 dibagi 1. Yang belakang 3 faktorial sama 3 faktorial, di sini 4 sama 2. Maka sisanya adalah 2. Maka di sini sisanya adalah 5 kali 2 dikali 1. Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 4 adalah 20, 5 kali 2 10. 20 kali 10 hasilnya adalah 200. Jadi banyak cara memilih, ada 200. Selesai. Namun jika yang ditanyakan adalah seorang wanita sudah terpilih. Kalau seorang wanita sudah terpilih, maka di sini laki-lakinya 6, perwakilan butuh 3, dan perempuannya ada. Karena tadi sudah dipilih 1, berarti kan perempuannya tinggal 4. Dan seharusnya kan yang ikut menghadiri festival 2 perempuan, karena sudah dipilih 1 maka sisanya kurang 1, sehingga perwakilannya kurang 1. Sehingga dari sini ini 3 dari 6, maka kombinasi 3 dari 6. Yang ini 1 dari 4, maka kombinasi 1 dari 4. Selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang depan ini sama ya dengan sebelumnya. Yang ini tinggal 4 kali 3 faktorial dibagi 1 kali 4 kurangi 1 adalah 3 faktorial. Tinggal kita sederhanakan. Depan ini sama kayak yang tadi. Ini 3 faktorial sama 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 4 dikali 4. 5 kali 4 20 dikali 4 hasilnya adalah 80. Jadi banyak cara memilih, ada 80. Selesai. Untuk yang C, jika 2 anggota laki-laki sakit sehingga tidak dapat dipilih, kalau kasusnya seperti itu, maka di sini awalnya laki-lakinya 6 karena 2 sakit, berarti sisanya tinggal 4 laki-laki. Dan tetap yang disuruh menghadiri festival kan 3, maka yang diperlukan masih 3. Sedangkan perempuannya tetap 5, perwakilannya 2. Dari sini 3 diambil dari 4, maka 3 kombinasi 4. Yang di sini adalah 2 kombinasi 5. Tinggal kita kalikan, berarti di sini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurangi 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Kita jabarkan ya hasilnya 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1. Yang belakang 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kita sederhanakan 3 faktorial sama 3 faktorial. Ini juga 3 faktorial sama 3 faktorial, 2 sama 4 sama 2, sisanya 2. Berarti tinggal 4 dikali sama ini 5 kali 2. Hasilnya adalah 4 kali 10, maka sama dengan 40. Jadi banyak cara pemilihan, ada 40. Selesai. Nah, karena tadi permutasi sama kombinasi hampir mirip ya, maka di sini saya kasih tahu perbedaan dan hubungannya antara permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maksudnya seperti apa? Untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalkan permutasi dari huruf A, B, C. Pilih 2 permutasi dari huruf A, B, C, berarti kan di kemungkinan adalah AB. Maka kalau diperoleh AB itu tidak sama dengan BA, BC tidak sama dengan CB.
CA tidak sama dengan AC. Sedangkan untuk kombinasi 3 huruf dari ABC dipilih pasangan 2 huruf 2 huruf, maka nanti kalau diperoleh AB itu sama saja dengan BA, BC sama saja dengan CB, CA sama saja dengan AC. Maksudnya seperti itu. Paham ya sedikit gambarannya ya. Sedangkan untuk hubungan antara permutasi dan kombinasi, permutasi R dari N unsur itu sama dengan kombinasi R dari N unsur dikali dengan R faktorial. Atau kalau kita lihat hubungan dari kombinasi, maka di sini adalah kombinasi R dari N unsur sama dengan permutasi R dari N unsur dibagi dengan R faktorial. Dengan N dan R adalah bilangan asli. Itu hubungannya. Gimana? Sudah paham ya? Kalau sudah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, banyak latihan soal. Buat kalian kalau mau cek kemampuan bisa mengunjungi website saya divmat.com. Di situ banyak latihan soal. Sekian dari saya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa ya, tinggal diklik tombol subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.